Pemirsa, kami bergabung kembali bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nazaruddin Umar. Prof. Nazar, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah momen wukuf ini tentu menjadi momen untuk berdiam. Karena tadi Anda sampaikan momen wukuf, momen berdiam, momen introspeksi diri. Apa saja sebetulnya keutamaan wukuf ini sebagai momen untuk introspeksi diri? Iya. Pertama kita melihat langit yang begitu tinggi. Kita bayangkan Allah Maha Tinggi. Kemahatinggian Allah itu kita bisa lihat melalui langit Arafah yang sedemikian luas. Asmaul Husna Al-Wasi, Maha Luas, kita bisa melihat bagaimana kemahaluasan Allah melalui hamparan padang pasir yang dihuni begitu banyak orang di padang Arafah itu, dan juga itu miniatur padang Mahsyar sebetulnya. Dan di situ kita akan membayangkan seperti sekarang kan panasnya itu 44 derajat ya. Itu api dunia, belum lagi api akhirat kayak apa itu api neraka itu. Jadi itu semuanya membuat kita itu akan bertafakur ya. Tapi untuk melakukan introspeksi bukan hanya di Arafah sebetulnya, di depan Ka'bah ya. Nanti juga sepanjang jalan itu menuju ke Musdalifah, ke Mina, itu semua tempat, bahkan di tanah air kita pun juga bisa melakukan kontemplasi untuk melakukan introspeksi dan retrospeksi diri, bukan hanya di Padang Arafah. Tapi memang di Padang Arafah itu paling indah karena memang Allah menjamin doa kita akan dikabulkan di sana itu. Nah karena itu bagi calon jemaah haji untuk tahun depan yang tahun yang akan datang, memang persiapkan betul doa-doa apa yang paling indah untuk kita lantunkan, kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah selain doa-doa yang sangat urgent untuk kehidupan sehari-hari bersama keluarga kita kan. Nah karena itu para pemirsa juga lihat, mari kita juga saling mendoakan, kita mendoakan orang yang di tanah suci dan mereka juga pasti mendoakan kita ya kan. Doa kita kepada mereka semoga hajinya makbul. Makbul artinya diterima hajinya, rukun syaratnya dipenuhi semuanya. Mabrur diukur setelah mereka pulang dari tanah suci. Apa yang terjadi, perubahan sikap apa yang terjadi pada diri seorang hujaj, jemaah haji, kalau misalnya masih suka bohong, itu tanda-tanda bahwa hajinya itu tidak mabrur. Kalau masih mengembalikan dosa-dosa lamanya kembali, itu hajinya tanda-tandanya tidak mabrur. Tanda-tanda haji mabrur itu bisa dilihat pengakuan daripada pembantunya, supirnya, tukang kebunnya, tetangganya, stafnya, pimpinannya. Waduh, ini semenjak teman kita pulang dari tanah suci, bos kita ini ya berubah total sikapnya kepada kita, ini sangat bagus. Itu tanda-tanda haji mabrur. Jadi makbulnya haji itu ditandai terlaksananya semuanya ibadah-ibadah, rukun-rukun syaratnya ibadah haji di sana, dan kemakburan itu diukur setelah pulang ke tanah suci. Nah, saya sekaligus menghimbau kepada para hujaj yang sudah menunaikan haji beberapa tahun yang lampau, tetaplah mempertahankan kemakburan hajinya, karena belum tentu bisa kita dapat kesempatan untuk haji. Makassar misalnya perlu waktu 43 tahun untuk bisa haji lagi. Jadi sudah nggak ada tempat lagi, tidak ada waktu lagi itu saya kira ya. Maka itu mumpung kita hajinya mabrur, rawatlah. Dan kalau mungkin sudah pernah ternodai, kembalikan untuk memabrurkan haji lagi dengan cara seperti kita dulu pulang dari tanah suci, kembalikan istighfar dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan kembali kita berbakti kepada kedua orang tua, memperbaiki silaturahim kita dengan tetangga, dengan staf karyawan, dengan human relation kita yang lain. Nah itu cara untuk mengawetkan, untuk melestarikan, mengabadikan kemakburan haji kita. Nah, bagi teman-teman kita yang belum menunaikan ibadah haji, tentu doa kita sekarang ini adalah bagaimana supaya Allah berikan karunia untuk bisa mengunjungi Ka'bah, yang mengunjungi Padang Arafah dalam suasana musim haji. Karena kalau enggak itu kan hanya umrah. Umrah itu tidak sama dengan haji ya. Yang wajib itu adalah ibadah haji, umrah itu sunat. Tetapi yang sudah menunaikan ibadah haji tidak perlu ngotot untuk melakukan ibadah haji lagi ya, karena beri kesempatan kepada mereka yang belum pernah melakukan ibadah haji. Terima kasih.